Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Hermawan dengan NPM 24410101002. Jadi saya di sini akan menyampaikan sebuah materi berjudul Ruang Lingkup dan Definisi Sejarah Dakwah. Kalau kata Nico Robin, banyak orang yang ingin melupakan masa lalu, tapi jarang ada yang mau belajar dari masa lalu. Makanya kita di sini akan belajar tentang masa lalu. Makanya kita di sini akan belajar dari masa lalu. Kenapa penting belajar dari masa lalu, yaitu karena digunakan sebagai pembelajaran atau karena dengan kita belajar sejarah dakwah, kita dapat menjadikan sebagai referensi untuk pembelajaran untuk gimana kita menghadapi masalah yang sudah dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Jadi kita bisa belajar dan praktek sekaligus apa yang sudah dipelajari dari masa lalu. Nah, sejarah dakwah sendiri itu sebenarnya dimulai sejak pada periode pra-nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Sebenarnya diawali dari Nabi Adam. Jadi di zaman Nabi Adam tuh sejarah tuh belajar tentang mengajak orang kepada ketauhidan, yaitu dimana mengesahkan Allah, terus menjauhi hal-hal yang syirik, dan menegakkan moral kemanusiaan. Lalu setelah itu ada periode Rasulullah SAW. Di periode Rasulullah dibagi ke dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Di fase Mekah sendiri, Rasulullah SAW mengajari penanaman akidah dan sebuah kesabaran. Dan di fase Madinah itu menjadi pembentukan masyarakat Islam, hukum, dan dakwah sosial politik. Lalu setelah itu ada fase Khulafaur Rasyidin hingga dinasti Islam seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ottoman, dan lain-lain. Fase ini tuh berkembang melalui penegakan keadilan, pemerintahan Islam, lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan, terus kebudayaan, dan perluasan wilayah Islam ke luar Jazirah Arab. Lalu setelah itu Islam menyebar lagi di Asia, Afrika, dan Eropa. Dia menyebar melalui perdagangan, melalui pendidikan, dan kebudayaan. Di Nusantara sendiri, dakwah itu dilakukan secara damai oleh Wali Songo dengan menggunakan pendekatan budaya dan kesenian. Jadi dakwahnya tuh melebur dengan budaya tersebut, dengan budaya setempat, sehingga mereka dapat menerimanya dengan damai. Lalu yang terakhir adalah periode modern atau kontemporer, yaitu periode saat ini, di mana dakwah itu bisa menyebar melalui media massa, media digital, dan media sosial, seperti dari kekutipan ceramah di TikTok, di Instagram, atau melalui podcast, atau melalui kajian online. Dan pesan dakwahnya itu disesuaikan dengan keadaan global di zaman tersebut, di zaman ini, tapi tapi tetap berpegang pada nilai tauhid dan akhlak mulia. Jadi sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.